Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan pada proses kejadian manusia pada hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Pada beberapa hari yang lalu kita telah membahas bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa proses. Dari proses nutfah, air mani, kemudian proses alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian proses mudghah sampai 40 hari, 140. Kalau terjadi kalau sudah sampai pada 120 hari, maka malaikat di sini di dalam hadis ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh ke dalam janin ini. Kemudian diperintahkan kepada mereka atau kepada para malaikat untuk menulis tentang orang ini 4 hal. Menulis tentang rizkinya, ajalnya, amalannya, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataupun orang yang bahagia. Kemudian ada satu hal yang belum kita bahas, yaitu mengenai ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita wajib untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Isyarat ini ditunjukkan di dalam hadis, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu", demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya, "inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah", sesungguhnya ada di antara kalian yang mengerjakan pekerjaan penduduk surga atau yang mengamalkan dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai antara dirinya dengan surga hanya sebasta saja jaraknya karena saking dekatnya. Fayasbiqu alaihil kitab, maka Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala lain daripada itu, sehingga fayamal bi amali ahlin nar, sehingga dia mengerjakan pekerjaannya penduduk neraka, fayadkhuluha, kemudian dia memasukinya. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada di antara kalian yang mengerjakan atau kegemarannya mengerjakan pekerjaan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu hanya sehasta. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini, fayasbiqu alaihil kitab, maka terdahului atau tercatat padanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk penghuni neraka, penghuni surga. Fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha, kemudian dia melakukan pekerjaan penduduk surga dan dia memasuki surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mengetahui bahwa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah wajib kita imani. Kewajiban mengimani takdir ini adalah termasuk dari rukun iman yang harus kita serukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya takdir kita tidak mengetahui, tidak ada seseorang yang mengetahui takdirnya masing-masing. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena Dia yang menulis takdir seseorang, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita takdir kita masing-masing,
apakah kemudian kita berpangku tangan dengan takdir, tidak melakukan apa-apa? Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu perbedaan paham ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Qadariyah. Paham Qadariyah mengatakan bahwasanya dalam urusan takdir kita menunggu saja. Kita menunggu takdir Allah. Kalau kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, orang yang bahagia di dunia kita ataupun di akhirat kita, maka meskipun kita diam saja, Allah Subhanahu wa taala akan sudah menentukan takdir kita. Kita akan menjadi baik, kita akan menjadi bahagia. Jadi kita tunggu saja takdir kita. Ya. Tapi paham Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Justru karena kita tidak mengetahui takdir kita, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala atau kita giat untuk melakukan sesuatu supaya kita mengetahui takdir kita. Jadi kita mengetahui takdir kita itu setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita beramal. Maka tidak diperbolehkan seseorang kemudian menentukan takdirnya sendiri, atau dia mengatakan takdir saya ini, takdir saya ini dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia tidak mau beramal. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mewasiati kepada para sahabat. Para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya takdir ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa untungnya kita beramal? Apa untungnya kita beramal? Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada mereka? Amalu, kerjakanlah saja sudah, lakukanlah saja sudah. Fa innal mar'i muyassarun lima khuliqa lahu. Sesungguhnya seseorang akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak mengetahui takdir kita. Tapi yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengerjakan saja. Baru setelah kita mengerjakan pekerjaan, amalan, baru setelah itu kita mengetahui bahwasanya takdir kita ini ternyata bahagia. Takdir kita ini ternyata surga. Setelah kita beramal. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira takdir kita kemudian kita hanya berpangku tangan saja menunggu takdir kita. Ya tidak bisa begitu. Ya. Jadi itulah salah satu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman Qadariyah. Ya, yang mengatakan Ahlus Sunnah bahwasanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak diketahui oleh siapapun, maka kewajiban kita adalah untuk beramal, melakukan amal soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal ini juga ada satu isyarat yang tersembunyi ya, bahwa seseorang bisa saja ya dia melakukan pekerjaan buruk ini ya. Jadi kami mengatakan seperti ini adalah sebagai apa? Sebagai ungkapan janganlah kita bersedih, atau kalau kita tergolong orang yang bermaksiat kepada Allah ya, janganlah terus kita bersedih dan janganlah terus kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syirik kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Ya, jadi kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah kalau kita tergolong orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendekatkan diri pada Allah? Yang bisa kita lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bisa lakukan. Jalan untuk kita tidak berputus asa dari rahmat Allah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui ya. Kita mengakui bahwasanya kita ini adalah lemah di sisi Allah. Kita mengakui bahwasanya kita ini adalah manusia yang sering salah dan sering lupa. Maka kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bertobat kepada Allah, dia akan diberikan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya Allah. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan memberikan taubatnya atau mengampuni dosanya. Wa man taba kaman la dzamba lahu. Barang siapa yang bertobat, maka sama saja dia tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini ya, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan penduduk surga,
ya. Kemudian terdahului oleh dia kitab ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengerjakan pekerjaan penduduk neraka. Ini namanya su'ul khotimah. Bisa saja orang ini ya, bisa saja orang ini ketika di akhir hayatnya dia ternyata melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dirinya masuk neraka Allah. Sehingga dengan itu dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi di orang yang kedua yang diceritakan di sini, orang yang melaksanakan atau melakukan pekerjaan penduduk neraka sampai dia tidak dirinya dengan neraka ini jaraknya tidak lebih dari sehasta saja. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang dilihat. Mungkin saja dia bertobat kepada Allah, kita tidak tahu. Sebagaimana kisah yang dikisahkan dalam hadis yang panjang. Ada seseorang sebelum zaman kita, sebelum zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang membunuh sampai puluhan orang, bahkan mencapai 100 orang. Dibunuh orang ini, kegemarannya adalah membunuh. Sampai kalau orang-orang melihat ini, orang ini sudah tidak layak lagi untuk ke surga. Tempatnya itu yang pantas itu adalah di neraka. Tapi apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ketentuan Allah beda dengan apa yang kita lihat, dengan mayoritas orang yang dilihatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang ini. Diberilah dia hati, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Maklum, karena dia adalah orang yang orang yang berdosa kepada Allah, maka dia bertaubat kepada Allah. Nah, keinginan untuk bertobat ini diwujudkan dalam gerak-geriknya, dalam bentuk nyatanya. Dia mencari seseorang ya, atau seorang ulama katakan, yang bisa menuntunnya bagaimana cara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah jalan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Ternyata sebelum dia sampai ke tempat tujuannya, sebelum dia menemui seorang ulama ini yang dapat menuntunnya ke jalan Allah, yang dapat menuntunnya untuk bertobat kepada Allah, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat kisah di akhir hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang ini. Akhirnya orang ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertobat. Ada upaya untuk bertobat, dan upayanya yang telah dilakukan meskipun di tengah perjalanan dia ketentuan Allah Subhanahu wa taala lain dari apa yang dia harapkan. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang telah dia niatkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengantisipasi masalah ini, untuk mengantisipasi agar kita jangan sampai melakukan atau jangan sampai hal seperti ini menimpa kepada diri kita. Capek-capek kita telah beribadah pada Allah ya. Tak taunya di akhir hayatnya, naudzubillahi min dzalik. Di akhir hayatnya ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lain ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mendolimi dia, tidak. Karena memang dia mengikuti jalan setan. Karena memang dia mengikuti jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia mengikuti jalan selain jalan Allah di akhir hayat dia, sehingga dia termasuk penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada seseorang yang mungkin dia mengikuti jalan Allah di akhir hayatnya, mengikuti jalan Allah di akhir hayatnya, meskipun sebelum-sebelumnya dia tidak mengikuti jalan Allah. Tapi yang patut kita ketahui, innal umur bi khawatimiha, sesungguhnya segala urusan itu dengan terakhirnya. Jadi seseorang itu dilihat dari terakhirnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang sudah seperti ini, artinya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita ya kan ya. Nikmat kita dapat ke masjid, melakukan sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga nikmat ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam nikmat ini. Jangan sampai sesuatu yang menjadi seperti yang terjadi pada manusia, di mana dia menampakkan ketaatan kepada Allah pada awalnya, kemudian di akhir hayatnya dia durhaka kepada Allah sehingga dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hanya satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seseorang istiqomah di jalan Allah, betul-betul ya, memahami perintah Allah, betul-betul memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakannya, maka dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istiqomah di dalam dirinya. Itu ma'asyiral muslimin yang dapat kita sampaikan dalam hadis ini. Karena pada dasarnya kita tidak mengetahui tempat kita, apakah kita di surga ataupun di neraka. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita ya, bahwa seseorang tidak dapat dilihat dari di mana ketika dia itu sekarang berada. Dilihatnya seseorang itu ketika dia di akhir hayatnya. Yang menjadikan seseorang itu ya, apakah dia bahagia ataupun dia sengsara, maka di akhir hayatnya bagaimana. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya, untuk mentalkin si mayit ya, ketika dia dalam keadaan sakarat, muhtador ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena apa? Supaya dia di akhir hayatnya dia apa? Taat kepada Allah, ingat kepada Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang terakhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga ada satu indikasi bahwa ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwa sekali lagi janganlah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah kemudian putus asa. Bisa jadi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dimatikan dia dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka dia mendapatkan apa yang diinginkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima, anjuran mengikuti sunnah dan menghindari bid'ah. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama ini yang bukan merupakan dari agama Islam, yang bukan ada urusannya dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak, maka amalan itu tertolak. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat dari Imam Muslim disebutkan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita ambil pelajarannya. Apa yang dimaksud ihdas fid din? Apa yang dimaksud membuat sesuatu yang baru dalam agama? Apakah kita memakai topi ini membuat sesuatu dalam agama? Atau kita melakukan ibadah yang lain yang bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu yang membuat agama? Ini perlu kita definisikan terdahulu agar kita tidak salah paham di dalam memaknai ihdas fid din, yaitu memaknai membuat sesuatu yang baru dalam agama. Membuat sesuatu dalam agama, ma'asyiral muslimin, adalah berbuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama Islam. Makanya pernah didefinisikan oleh para ulama, al-bid'ah, bid'ah itu adalah dalam segi bahasa menciptakan sesuatu yang baru ala ghairi misalin sabik, yang tidak ada contohnya sama sekali. Yang tidak ada contohnya sama sekali. Ya, jadi orang yang membuat ihdas fid din atau bid'ah di sini adalah dia melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dengan terdahulu atau dengan hal yang lalu. Ini namanya ihdasun fid din. Khusus dalam agama yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini adalah
ihdas fid din, ihdas fil ibadah, yaitu membuat sesuatu yang baru di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang, ya. Adapun membuat sesuatu yang baru dalam hal ini yang bukan dalam agama, bukan dalam masalah ibadah, maka hal ini tidak mengapa. Seperti kita berpakaian baju koko untuk sholat. Apakah Rasulullah SAW berpakaian baju koko ketika sholat? Kemudian apakah kita langsung mengatakan memakai baju koko dalam sholat itu bid'ah karena Rasulullah SAW tidak memakainya? Nah, ini salah kaprah akhirnya. Jadi salah kaprah orang mengatakan hal ini adalah bid'ah. Sama ketika seseorang berhaji, katakan berhaji ke Baitullah. Mereka berhaji dari rumahnya menuju ke Baitullah memakai pesawat, ya kan? Kemudian memakai mobil dan sebagainya. Apakah kemudian orang tersebut dihukumi bid'ah melakukan perjalanan ibadah haji ini telah melakukan suatu perbuatan bid'ah? Karena Rasulullah tidak mencontohkan hal itu. Rasulullah tidak ketika berhaji tidak naik pesawat, tidak naik bis. Apakah kita kemudian mengatakan hal itu adalah bid'ah? Ya tidak. Karena ini bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urusan apa? Urusan-urusan yang diperbolehkan, yaitu urusan-urusan sosial dan sebagainya. Ya. Jadi harus kita pahami dalam hal ini dulu apa yang dimaksud ihdas fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang patut kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita al-ittiba, ya, menganjurkan kepada kita agar kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengamalkan segala apa yang diperintahkan, baik itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW mau mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan bid'ah. Kenapa kok perbuatan bid'ah ini patut kita jauhi dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan bid'ah? Karena tentunya perbuatan bid'ah ini tidak ada samroh, tidak ada buah, tidak ada untungnya. Kalau kita kalkulasikan untung ruginya, ya, seseorang kan biasanya seperti itu. Kita tidak mungkin bercapek-capek mengamalkan sesuatu, tidak mungkin kita bersusah payah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada motivasi, kalau tidak ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah. Ya. Jadi sesuatu yang diharapkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan perbuatan itu adalah sah-sah saja dan wajar. Bahkan itu adalah anjuran, ya. Nah, di sini sesuatu bid'ah atau sesuatu yang tidak ada contohnya di dalam agama Islam, kenapa tidak boleh kita lakukan? Karena hal itu memang tidak berpengaruh di dalam pahala kita. Hanya sesuatu yang ada contohnya saja, yang diperintahkan atau disyariatkan saja, yang berbuah manis atau berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada pelajaran yang lain, bahwa masalah bid'ah itu adalah masalah penting yang harus dikaji, ya. Karena sesungguhnya seseorang ketika tidak mengetahui sesuatu itu adalah bid'ah, maka ditakutkan dia akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah yang dengan itu akan tertolak amalannya. Makanya jangan sampai kita antipati dengan masalah bid'ah ini. Ada seseorang yang antipati, wah apa ini? Masa agama ini bid'ah saja? Ini bid'ah dan sebagainya. Ini syirik dan sebagainya. Kenapa kok tidak yang baik-baik? Iya. Kenapa kita melakukan atau kenapa kita sampaikan hal ini kepada umat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan kepada para sahabat, orang-orang terdahulu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik-baik. Hal-hal yang baik-baik selalu ditanyakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, apa pahalanya orang yang sholat berjamaah? Ya Rasulullah, apa pahalanya orang yang birrul walidain?
Apa amalan-amalan yang dapat mendapatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka. Mereka tanyanya hal-hal yang baik-baik kepada Rasulullah SAW. Tapi kata Hudzaifah, dan saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang buruk-buruk. Mengenai hal-hal yang buruk. Agar aku terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Agar aku terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Ini hikmahnya kita mempelajari sesuatu atau mempelajari bid'ah. Agar kita menghindari perbuatan bid'ah itu. Bukan malah kita melakukan perbuatan bid'ah. Jadi agar kita menghindari perbuatan bid'ah. Makanya di dalam sebuah syair dikatakan, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan bermaksud untuk aku melakukan kejelekan, tapi untuk menjaga diriku, menghindari diriku dari kejelekan tersebut. Nah, jadi seseorang mempelajari kejelekan bukan untuk dikerjakan, tapi untuk menghindari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka niscaya dia akan masuk di dalamnya. Atau niscaya dia akan melakukan sesuatu kejelekan tersebut. Nah, ini hikmahnya ma'asyiral muslimin. Jadi kita juga harus mempelajari sesuatu yang bid'ah. Ternyata di dalam agama ini ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan, yaitu perbuatan yang tidak ada contohnya sama sekali dari agama ini, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang harus kita tinggalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang berikutnya yang harus kita pelajari bahwa tidak diterimanya segala hal-hal baru dalam urusan ad-din, dan tidak ada perbedaan antara hal-hal yang baru yang kita buat atau hanya sekedar mengikuti orang. Ini yang harus kita pahami. Jadi perbuatan baru itu tidak pandang bulu, baik itu kita lakukan sendiri ataupun kita mengikuti orang, itu sama saja kita melakukan perbuatan yang baru. Ya, ma'asyiral muslimin. Bagaimana yang dikatakan hal ini tidak mengerjakan perbuatan baru? Tidak dikatakan kita melakukan perbuatan yang baru di dalam agama ini, manakala kita ketika mengerjakan sesuatu kita mengetahui dalilnya, kita mengetahui sumbernya. Ketika kita sholat, kita mengetahui dulu bahwasanya sholat ini diperintahkan oleh Allah yang pertama. Bahwasanya sholat ini seperti ini dan sebagainya. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kita mengetahui, baru kita amalkan. Ini berarti dia tidak membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Lain halnya ketika seseorang yang melakukan sesuatu yang baru, baik itu baru karena dia sendiri yang melakukan seperti itu, atau baru karena dia mengikuti orang yang tidak mengikuti tuntunan. Ini sama saja dia melakukan sesuatu yang baru. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ini ada pelajaran terbesit dalam hadis ini bahwa kita harus mengilmui dulu sebelum kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan dicela atau seseorang tidak akan berdosa kepada Allah manakala dia tidak melakukan suatu ibadah yang dia tidak ketahui dalilnya atau sumbernya. Karena urusan ibadah ini adalah mamnu, urusan ibadah ini adalah tauqif, ya. Ibadah urusannya adalah terlarang sampai ada dalil yang menyebutkan akan kesyar'ian atau disyariatkannya ibadah tersebut, baru kita lakukan ibadah tersebut. Maka ketika tidak kita ketahui bahwasanya ibadah itu disyariatkan, ya bukan alal asal, maka tetap pada asalnya, yaitu apa? Ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalilnya, sampai ada sumbernya. Lah orang-orang sekarang ini banyak, dia mengatasnamakan itu adalah ibadah, melakukan sesuatu yang mengatasnamakan itu adalah ibadah, taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa yang dilakukan itu sama sekali bukan ibadah. Sama sekali bukan apa yang dilakukan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu dasarnya adalah mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan itu adalah ibadah selama hal itu tidak ada contohnya. Ya, tidak dikatakan hal itu adalah ibadah, tidak dikatakan hal itu adalah agama
selama hal itu tidak ada contohnya. Nah, kenapa permasalahan ini dimasalahkan? Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun? Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru di dalam agama ini, maka perbuatan itu tertolak. Kenapa? Karena memang Islam ini sudah lengkap. Karena memang Islam ini sudah lengkap, semuanya sudah ada contohnya di sini. Dari semenjak kita tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita kerjakan itu semuanya ada contohnya. Tidak perlu kita tambahi dan tidak perlu kita kurang-kurangi lagi. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan ihdasul fiddin. Yang dimaksud dengan ihdasul fiddin. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang sesuai dengan syarat, ya syariat, segala sesuatu yang sesuai dengan syariat dinul Islam atau sesuai dengan kaidah-kaidah umum syarak, maka ia tidak tertolak. Ya, ini pembahasan kita. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan syariat atau sesuai dengan kaidah-kaidah umum di dalam syariat, maka hal itu yang tidak tertolak. Berarti hal itu adalah disyariatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dalam masalah ini juga bahwa sesungguhnya sesuatu kehalalan, ya, sesuatu yang halal ataupun yang haram juga telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu juga kita tambah-tambahi atau tidak perlu juga kita mengharamkan sesuatu dari yang halal atau menghalalkan sesuatu dari yang haram. Semuanya ada contohnya masing-masing. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini apa yang kita inginkan? Kita cuma mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ma'asyiral muslimin, sebenarnya muara atau inti dari pembahasan ini adalah manakala kita mengakui bahwasanya Islam itu lengkap. Manakala kita mengakui bahwasanya Islam itu lengkap dan sempurna, itu kita insyaallah tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menambah-nambahi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mengakui bahwasanya Islam itu lengkap. Nah, dengan pengetahuan kita bahwasanya Islam itu lengkap, maka itu akan memotivasi kita untuk apa? Untuk belajar lagi. Segala sesuatu yang akan kita amalkan, segala sesuatu yang akan kita kerjakan, maka kita akan mengilmui lagi, kita belajar lagi. Saya mau sholat, bagaimana sih sholat? Kita akan belajar lagi. Saya mau puasa, bagaimana sih puasa? Kita belajar lagi. Saya mau pergi haji, bagaimana tuntunan haji? Kita akan belajar lagi. Ini memotivasi kita untuk melakukan apa? Yang namanya menuntut ilmu dalam hal ini. Itulah yang dianjurkan oleh Islam. Jadi kita tidak diperbolehkan di dalam Islam untuk mengikuti tanpa ada contohnya. Itu namanya taklid, yaitu mengikuti tidak ada contohnya. Yang dianjurkan di dalam Islam adalah al-ittiba, yaitu mengikuti yang ada contohnya. Maksudnya di sini adalah mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini. Sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ada sebuah ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di tangannya adalah ummul kitab, ada ummul kitab, yaitu tulisan atau catatan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan catatan tersebut dan bisa saja merubah catatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas catatan ini. Ma'asyiral muslimin, mengenai masalah takdir, ya. Takdir itu ada yang takdir azali, ya. Biasanya takdir azali ini adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena takdirnya ini ada di dalam kitab Allah. Ada takdir yang ghairu azali, yaitu takdir yang ada di dalam catatan para malaikat.
Ya, awalnya mereka ini seumpama orang ini ditakdirkan ditulisan di catatan malaikat ini adalah termasuk orang penghuni neraka, katakan. Ini catatan malaikat. Tapi di catatan Allah Subhanahu wa taala hal ini yang takdir yang apa ya istilahnya yang baku sudah, yang tidak dapat dirubah. Sedangkan yang di catatan malaikat ini yang dapat dirubah. Kapan bisa dirubahnya? Bisa dirubah manakala kita melakukan sebab-sebab yang dapat merubah itu. Salah satunya adalah doa. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menghindar atau yang tidak dapat yang merubah takdir kecuali doa. Bisa saja orang ini ditentukan di dalam kitab, di dalam catatan malaikat, orang ini jam sekian, ya hari ini jam sekian, pukul sekian dan sebagainya akan ditakdirkan seperti ini. Ternyata sebelumnya dia berdoa kepada Allah, minta panjang umur, minta panjang rezeki dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Akhirnya takdirnya ini disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin. Jadi kita tidak mengetahui takdir, baik itu takdir ya, takdir yang di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yaitu takdir azali ataupun takdir yang ada di dalam catatan malaikat. Itu kita tidak ketahui. Kita mengetahuinya setelah apa? Setelah kita beramal. Setelah kita melakukan usaha. Tentunya usaha-usaha yang dapat apa? Yang dapat tercapainya takdir kita. Itu yang dapat kita ketahui. Adapun doa dalam hal ini, kenapa sampai doa ini diberi atau menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala merubah takdir seseorang? Karena memang doa ini adalah senjata bagi kita. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dia ditakdirkan oleh Allah atau di dalam catatan malaikat dia ditakdirkan selain hal itu, karena dia berdoa kepada Allah, maka takdirnya bisa saja berubah. Yang berubah ini adalah di dalam catatan malaikat, bukan di dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita ingat, bahwa yang ada di dalam catatan Allah ini sabit, ya. Yaitu tetap tidak dapat berubah. Yang dapat berubah ini adalah ketika di dalam catatan malaikat. Ini dapat dirubah dengan doa, dapat dirubah dengan silaturahim, salah satu sebabnya. Ya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sya'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Apakah umur di sini tidak ditentukan oleh Allah? Sudah ditentukan. Ya. Bagaimana kok bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin di catatan para malaikatnya ketika orang ini diberi umur sekian, maka ketika dia melakukan silaturahim yang menjadi sebab dipanjangkan umurnya, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain dari kitab yang ada di tangan para malaikat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang berhubungan dengan takdir ya. Jadi takdir yang ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak dapat berubah. Tapi takdir yang ada di dalam catatan para malaikat. Ini yang dapat dirubah manakala kita melakukan sebab-sebab yang syar'i yang dapat merubah takdir tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lainnya, masyaallah muslimin. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.